Setelah sang syekh lulus dari ujian-ujian tersebut, maka semua tutur kata atau tegurannya bukan berasal dari nalar atau pemikirannya sendiri, tetapi berasal dari ruhaniyahnya, sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak cukup cara pendekatan hambaku kepadaku dengan hanya menjalankan ibadat saja yang diperlukan atasnya, supaya menjadi aku cintai. Akan tetapi hambaku dapat mendekati aku dengan selalu memperbanyak amalan-amalan sunnah, demikian banyaknya sehingga aku cintai. Maka apabila ia telah aku cintai, maka pendengaranku menjadilah pendengarannya, dan tanganku menjadilah tangannya yang dipergunakan dia untuk memegang, dan kakinya dengan dia ia berjalan. Dan jika ia meminta kepadaku, maka aku berikan, dan jika meminta lindungi dari segala kesusahan, aku lindungi. Pada saat itu, keyakinan umat Islam mulai melemah. Sebagian muslim terlena dalam pemuasan jasmani, mengumbar hawa nafsu, dan sebagian lagi suka dengan ritus-ritus dan upacara-upacara keagamaan. Semangat keagamaan pun mulai terkikis. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir bermimpi. Ia melihat di dalam mimpinya seolah-olah sedang menelusuri sebuah jalan di Baghdad. Saat di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang yang berbadan kurus kering sedang berbaring di sisi jalan, dan orang itu pun memberikan salam. Ketika sang syekh menjawab ucapan salamnya, orang itu pun meminta dirinya untuk membantunya duduk. Begitu beliau membantunya duduk, orang itu duduk dengan tegapnya, dan secara menakjubkan tubuhnya pun menjadi besar. Melihat itu, sang syekh terkejut, dan orang asing itu berkata, "Akulah agama kakekmu. Aku menjadi sakit dan sengsara, tetapi Allah telah menyehatkanku kembali melalui bantuanmu." Ini menunjukkan bahwa perjalanan yang cemerlang di masa mendatang sebagai wali, dan masyarakat menamainya dengan sebutan Mujidin, yang berarti pembangkit keimanan. Ini adalah gelar yang kemudian dipandang sebagai bagian dari nama yang termasyhur. Meski telah ia tinggalkan sendirian atau uzlah, ia tak jua berkhutbah di depan umum. Selama 11 tahun berikutnya, ia bermukim di sebuah sudut kota dan meneruskan praktek-praktek peribadatan di sana yang kian mempercerah rohaninya. Pada akhirnya, ia pun mulai mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Pada waktu itu, ia diberi sebuah madrasah untuk mengajar, dan baginya hal ini merupakan dorongan dari lubuk hatinya. Mula-mula muridnya amatlah sedikit, tetapi kemasyhurannya akan ilmu kesalehan, keteguhan, ketulusan, dan ketaatan pada syariat segera tersiar luas, dan orang-orang dari segenap penjuru dunia mulai berdatangan kepadanya. Mereka memetik manfaat dari kuliah-kuliah dan khutbah-khutbah yang meliputi banyak aspek kehidupan. Lambat laun, bangunan madrasah itu pun menjadi terlalu kecil bagi siswa yang jumlahnya kian menggeludak. Dan pada tahun 528 Hijriah, bangunan-bangunan tambahan pun didirikan. Namun, ini pun dianggap tidak memadai bagi mereka yang datang untuk belajar. Maka ia pun bertablik dari tempat yang lebih besar di luar kota, yang di dalamnya lalu dibangun semacam bangunan dikenal sebagai musafirkhana atau wisma tamu. Ia berkhutbah 3 kali seminggu, di idgah pada Jumat pagi, di madrasah pada Selasa malam, dan di musafirkhana pada Rabu pagi. Orang-orang terus berdatangan untuk menghadiri dan mempelajari berbagai macam masalah. Ada sufi, fikih atau ahli hukum Islam, hartawan, dan juga sastrawan. Bahkan orang-orang non-muslim pun menghadiri ceramahnya, dan di situ sangat banyak dari mereka yang akhirnya memeluk agama Islam. Muslim-muslim yang dulunya tersesat pun kembali merubah jalan hidup mereka, manakala mereka merasakan kekuatan ruhaninya yang berada di balik khutbah-khutbahnya. Kehebatan ruhaninya sedemikian besar sehingga ia disegani orang-orang besar. Ternyata pribadi-pribadi spiritual ini tak berkehendak semaunya. Mereka pasrah segenap kemaujudan mereka pada Sang Pencipta.
dan berlaku dengan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pengajian umum mereka sama sekali bukan tindakan mereka sendiri dan bukan didukung oleh suatu persiapan manusiawi. Persiapan mereka dilakukan oleh Allah sendiri. Begitu pula keseluruhan ilham bagi pengajian umum mereka. Itulah sebabnya ucapan-ucapan mereka berdaya, mukjizat, dan revolusioner. Rumah tangganya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal yang menarik adalah bahwa selama ia beruzlah tidak pernah terlintas untuk berumah tangga. Hal ini dianggapnya sebagai akan menghambat upaya ruhaniyahnya. Namun, begitu tiba saatnya ia tampil di depan umum, bergaul dengan masyarakat, maka ia menyelaraskan diri dengan perintah Rasulullah, yaitu berumah tangga. Ia menikahi 4 wanita, semuanya salehah dan taat kepadanya. Ia mempunyai 49 anak yang terdiri dari 20 putra dan yang lainnya putri. Di antara sekian banyak putranya, ada 4 yang termasyhur karena kecendikian dan kepakarannya, yaitu pertama Syekh Abdul Wahab, putra tertua, adalah seorang alim besar dan mengelola madrasah ayahnya pada tahun 543 Hijriah sesudah sang wali wafat. Ia juga memimpin sebuah kantor negara dan demikian termasyhur. Yang kedua ialah Syekh Isa. Ia adalah seorang guru hadis dan seorang hakim besar. Ia adalah seorang khatib yang baik dan juga sufi. Ia bermukim di Mesir hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, Syekh Abdul Razak. Ia adalah seorang alim sekaligus penghafal hadis. Sebagaimana ayahnya, ia terkenal takwa. Ia mewarisi beberapa kecenderungan spiritual ayahnya, dan demikian masyhur di Baghdad sebagaimana ayahnya. Dan yang keempat, Syekh Musa. Ia adalah seorang alim terkenal. Ia hijrah ke Damaskus hingga wafat di sana. Dari keempat putra-putranya inilah kita dapat membaca ujar-ujar, nasihat, dan pelajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sepeninggal sang wali, para putra dan muridnya mendirikan suatu tarekah untuk menyuburkan spiritualitas Islami dan ajaran-ajaran Islami di kalangan umat dunia, yaitu tarekah Qadiriyah. Tarekah ini telah sedemikian berjasa bagi kebangkitan dan kembalinya dunia Islam, dan sumbangannya kepada tasawuf tak terhingga. Inilah perjalanan singkat dari sang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.